para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kesibukan kita semua, setelah sholat maghrib kita bisa kembali duduk di majelis dan di masjid yang mulia ini untuk mencari ilmu, untuk mencari ridha Allah, mencari pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga Allah mengangkat derajat kita dengan ilmu ini, dan semoga kita semua tidaklah beranjak dari majelis ini dan dari masjid ini melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan faedah yang keempat dari faedah kisah tentang Nabi yang mulia, Nabi Ayub alaihi salam, di mana beliau diuji oleh Allah dengan ujian sakit selama 18 tahun. Dan inilah namanya ujian. Orang baik, seorang nabi, ya, kemudian diuji sama Allah. Ini nama ujian, ujian yang betul-betul ujian. Tapi banyak di antara kita susah membedakan antara ujian dengan teguran. Ujian, teguran, atau malah mungkin azab dari Allah. Ya, di antara kita ada yang kesehariannya jauh dari Allah, lebih banyak durhakanya, lebih banyak
menentang Allahnya. Tapi ketika mendapatkan sesuatu, kita bilang ini ujian dari Allah. Padahal mungkin itu teguran atau azab. Kalau Nabi Ayub, betul ini apa? Ujian. Ya. Ada orang hidupnya jauh dari Allah. Melakukan maksiat, riba, minum minuman keras. Kemudian sakit, dia bilang, saya sedang diuji sama Allah. Pantas tidak? Ada orang jarang sholat, kemudian sakit, dia bilang, saya mendapatkan ujian dari Allah. Ini sebenarnya kurang pantas. Ya. Baik ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihi salam contoh untuk kita semua tentang kesabaran dalam menghadapi ujian. 18 tahun beliau diuji sakit. Nah, beberapa faedah kita sudah bahas. Faedah yang kita bahas 3 faedah. Yang pertama tentang kesabaran, ya, as-sabru 'alal bala min akhlaqil anbiya. Sabar dalam menghadapi ujian ini merupakan akhlaknya para nabi. Kemudian yang kedua, at-tadawi amrun masyru' la yunafis sabr. Berobat merupakan usaha yang disyariatkan, tidak menafikan kesabaran. Kalau sakit, kita berobat. Karena Rasul kita SAW memerintahkan kita berobat. Tadawaw ibadallah, kata Rasul. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Nah, kemudian yang ketiga yang kita bahas pekan yang lalu, wanita yang soleha itu adalah wanita yang membantu suaminya. Dia berada di samping suaminya ketika menghadapi ujian. Ini wanita yang soleha. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas, dan ini sedikit ya, al-ubudiyatu hiya a'lal maqamat allati yatasharrafu al-insan bil wusuli ilaiha. Ini faedah yang keempat yang bisa antum catat dan diingat-ingat. Ubudiyah itu, ya, ubudiyah itu penghambaan. Jadi ubudiyah itu adalah apa? Penghambaan. Penghambaan adalah makom yang tertinggi. Penghambaan adalah makom yang tertinggi yang dengannya seseorang menjadi mulia untuk sampai derajat kepadanya. Nabi Muhammad SAW ditawari jadi raja, beliau enggak mau. Beliau hanya ingin menjadi hamba Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW kalau mau jadi penguasa bisa, mau dikasih harta banyak bisa. Tapi Nabi Muhammad SAW memilih menjadi hamba Allah. Dan menjadi hamba Allah, hidup apa adanya, ini nikmat. Lebih nyaman di hati dan lebih bisa mengharapkan hidup yang bahagia di akhirat kelak. Ya, hidup apa adanya menjadi hamba Allah ini hidup yang membuat kita tidak stres. Ya tidak. Misalkan kita duduk di sini, kita enggak usah misalkan pengajar ya, siapapun gurunya, ajarkan ilmu semampunya. Enggak mampu bilang enggak tahu. Kasih yang kepada yang mampu. Ya, kalau mampu ajarkan itu amanat. Enggak usah mikirin retorika gimana, harus bagaimana. Tidak usah. Ya tidak. Belajar benar karena Allah Subhanahu wa taala, selesai. Begitu juga kita jadi apapun, jadi pegawai atau jadi petani, atau siapapun, kita menjadi hamba Allah. Ya, hamba Allah ini
adalah maqam tertinggi, a'lal maqamat. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan ikhwan yang Allah muliakan, fa hadza Ayyub, Nabi Ayyub arafa rabbahu fis sarra'i wad dharra. Nabi Ayyub itu adalah nabi yang sangat mengetahui tentang Allah Rabbnya, fis sarra' wad dharra, dalam keadaan susah ya atau dalam keadaan nyaman, senang, bahagia. Ya. Fa fis sarra syakara ni'matallahi alaih. Dalam keadaan lapang beliau bersyukur pada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Dalam keadaan susah, dharra, sabara ala qada'i lailihi wa qadarihi. Dia sabar atas takdir Allah, atas qada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala memuji Nabi Ayub di surat Shad ayat 44, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami menjadikan dia, kata Allah, hamba yang sabar. Ni'mal 'abdu, dia sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dan dia suka kembali kepada Allah. Allah puji Nabi Ayub, seorang yang sabar, dan Allah bilang ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba. Kemudian Allah pun berfirman di surat Shad ayat 41, wadhkur 'abdana Ayyub, dan ingatlah akan hamba kami yang bernama Ayyub. Jadi abdana, Allah sifati Nabi Ayyub dengan 'abd, dengan hamba. Ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa taala, bil ubudiyah, dengan sifat ubudiyah fi asyrafil maqamat, dalam maqam yang paling tinggi, paling mulia. Di sini disebutkan yang pertama di maqam, ketika maqam Isra Mi'raj. Ya, maqam Isra Mi'raj. Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'u al-basir. Maha suci Allah, asra, yang telah menjalankan di malam hari. Siapa? Bi'abdihi, hambanya. Jadi Allah sifati Nabi Muhammad dengan sifat ubudiyah, sifat hamba, ya, di maqam yang luar biasa, Isra. Kemudian setelah itu Mi'raj, diangkat ke langit yang 7, di atas langit yang ke-7, di tempat tertinggi. Tidak ada tempat yang tertinggi setelah itu. Kemudian mendapatkan perintah ibadah yang tertinggi, ibadah sholat. Nah, makom ini makom yang luar biasa, Isra Mi'raj, dan Allah sifati Nabi Muhammad dengan abad. Ya. Kemudian yang kedua, makom dakwah. Makom apa? Makom dakwah. Ketika berdakwah, Allah berfirman di surat Al-Jin ayat berapa? 19. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libadah. Di sini disebutkan juga Abdullah sebagai hamba Allah. Siapa di sini? Sifat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, makom tahaddi. Tahaddi ini artinya tantangan. Tantangan. Ada di mana? Di surat Al-Baqarah ayat 23. Tahaddi maksud di sini Allah menantang orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran.
Di Al-Quran ada 3 tantangan. Yang pertama, Allah menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran penuh. Ya, Quran berapa ikhwan suratnya? 114. Ya, 114 surat dari awal sampai akhir. Ada enggak yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Quran? Enggak ada yang sanggup. Ya. Di surat Al-Isra juga Allah sebutkan tuh. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakanlah seandainya semua bangsa manusia dan bangsa jin berkumpul untuk apa? Untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Mereka enggak akan sanggup membuatnya. Walaupun sebagian mereka dengan yang lainnya saling bantu-membantu. Allah bilang enggak akan sanggup. Ya. Bangsa jin juga kumpul, akhi. Antum tahu kekuatan jin? Kekuatan jin luar biasa. Itu Allah bilang kalau kumpul sama manusia semuanya untuk bikin yang sesuai dengan yang seperti Quran enggak sanggup. Jin itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Antum lihat ketika Nabi Sulaiman ya jadi raja dan beliau nabi kan, itu tanya kepada orang-orang yang dekat, ya di antaranya jin kan, pasukannya ada bangsa jin. Siapa yang bisa memindahkan kerajaan singgasana Ratu Bilqis gitu. Ya kan? Kemudian bilang tuh Allah bilang qala ifritun minal jin. Ada jin ifrit, dia bilang ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya sanggup mendatangkannya kepada engkau sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Subhanallah. Ya. Luar biasa kan? Ratu singgasana Bilqis yang sangat jauh tuh, ya singgasana Ratu Bilqis maksud saya, dipindahkan ke Yaman dalam waktu sebelum kau bangkit. Ada titipan yang cepat, ya, ekspedisi, yang sehebat ini, nggak ada. Itu dimiliki sana Nabi Sulaiman itu. Ifrit. Nah, jin ifrit berarti ada enggak tuh? Ada nama ifrit tuh, jin ifrit ada. Kalau tuyul saya baca-baca enggak ada itu, ya. Saya baca coba dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dia ada enggak nama jin tuyul? Enggak ada nama tuyul, enggak dijumpai. Yang suka nyuri duit katanya. Nah, ya. Ifrit itu luar biasa, akhi. Tapi kekuatan yang lebih luar biasa lagi siapa? Malaikat. Karena ada orang, saya sanggup memindahkannya sebelum kau berkedip. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Oh, ini lebih hebat lagi. Ya enggak? Syekh Utsaimin bilang, orang ini, orang yang alim ini, ya, termasuk pembesar yang dekat dengan Nabi Sulaiman ini, orang alim, soleh. Dia doa sama Allah. Allah kirimkan malaikat, pindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Berarti kekuatan malaikat jauh di atas kekuatan jin. Nah, kekuatan jin itu juga besar, tapi kekuatan malaikat lebih dahsyat lagi. Makanya jin itu iblis kabur ketika perang Badar, ya, tunggang langgang. Karena ada pasukan Allah dari malaikat yang tidak dilihat oleh manusia. Nah, itu. Nah, Allah bilang, kalau bangsa jin dan bangsa manusia kumpul, ya, hebat, bangsa jin itu membuat yang semisal dengan Quran, sanggup tidak? Tidak sanggup. Ya. Kemudian Allah turunkan tantangannya menjadi 10 surat. Di surat Hud juga mereka enggak sanggup. Allah turunkan tantangannya jadi 1 surat di surat Al-Baqarah ayat 23. Allah bilang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih.
Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan apabila kalian dalam keraguan, fi raib, dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, lihat, abdina, hamba kami. Abad itu siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sifati hamba kami. Hamba, Masya Allah. Maka kita juga harus ridha menjadi hamba Allah. Lihat, kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, itu Al-Quran, datangkan satu surat, buat satu surat yang semisal dengannya, datangkan, maksudnya buat. Wad'u syuhada'akum, lihat, apa arti wad'u syuhada'akum? Lihat terjemahannya, apa arti wad'u syuhada'akum? Seru, saksi, penolong kalian, syuhada'akum. Tapi ingat, min dunillah in kuntum shadiqin, jika kamu mampu. Kalau ada orang enggak percaya sama Quran, ikhwan Allah, ya kan? Ya, enggak percaya sama Quran. Ini Quran tantangannya masih terbuka sampai hari ini. Dan sampai hari ini pun tidak ada yang sanggup menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih terbuka? Lihat ayat setelahnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Apabila kalian enggak sanggup membuatnya, lan taf'alu. Kalimatnya kuat sekali, akhi. Dari sisi balaghah. Bahkan kita kalau belajar bahasa Arab dasar saja, lan ketemu fi'il mudhari', lan taf'alu ini kalimat yang tidak akan, gitu ya. Kalian tidak akan bisa melakukannya. Dan pengucapan ini tidak mungkin keluar kecuali dari Allah Rabbul Alamin. Ya, thiqahnya. Kalau manusia bilang percaya dirinya kuat. Ya, ada orang, ikhwan, baca ayat ini, orang kafir masuk Islam. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Apabila kalian tidak sanggup membuatnya, dan pasti kalian tidak mungkin sanggup membuatnya. Lan taf'alu. Fattaqun nar, maka takutlah terhadap api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang sudah disiapkan untuk orang kafir. Dahsyat Al-Quran ini, akhi. Dan Al-Quran di awal itu alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi. Ya kan? Kitab ini apa kitab itu, akhi? Saya tanya, ya. Antum menerjemahkannya, kitab ini apa kitab itu? Bismillah. Zalika, artinya apa zalika? Ayah. Zalika kan itu. Kalau ini bahasa Arabnya apa? Hah? Hadza. Zalikal kitabu artinya apa? Ayo. Kitab ini apa kitab itu? Ini bahasa Arabnya apa ini? Gelas, bahasa Arabnya apa? Kubun. Ya, kalau saya bilang ini kub, pakainya zalika apa pakainya hadza? Hah? Hadza kubun. Ya tidak? Hadza kubun. Tapi kalau jauh, misalkan di sono, zalika kubun. Ada laki-laki di pojok sana. Zalika rajulun. Kalau di sini hadza rajulun. Nah, kita balik nih ke Al-Qur'an nih. Zalikal kitabu. Gimana terjemahannya? Ini terjemahannya apa di antum buka terjemahannya apa itu? Kitab ini. Ini yang salah terjemahannya atau gimana ini? Ayo. Zalikal kitabu. Mikir dulu lah.
2 menit. Ya enggak langsung jelaskan. Baik. Jadi yang benar zalikal kitab itu kitab ini apa kitab itu? Ada yang kitab ini alasannya apa? Alasannya apa? Baik. Zalika itu al-asl untuk sesuatu yang jauh. Itu. Ya. Tapi ketika nafsirkan ikhwan Allah ya kan, kita harus lihat tafsir. Depak menerjemahkan dengan kitab ini itu terjemahannya tepat, bagus. Karena apa? Karena pakai tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bilang bahwa zalika ini memang isim isyarat lil ba'id. Isim isyarat lil ba'id, tapi maknanya qarib. Maknanya dekat. Ya. Jadi kita terjemahkan kitab ini. Oleh karena itu keliru ada orang yang mengatakan ini terjemahan Depak salah nih dari sisi bahasa nih. Mestinya kitab itu. Ya. Berarti menunjukkan dia baru belajar bahasa Arab. Ya. Jadi kalau kita mau menerjemahkan Quran juga kita lihat apa? Tafsir juga membantu. Dan di kalimat zalika ini ketika nafsirkan maknanya luas, akhi. Ini isim isyarat lil qarib, dekat, ya kan? Kemudian zalika juga mengisyaratkan karena jauh Quran ini tinggi. Gitu. Selain dekat, dia kedudukannya apa? Tinggi. Subhanallah. Dan ketika Quran tinggi, pasti orang yang memegang Quran, mutamassik bil Quran juga akan tinggi juga. Makanya kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi fid dunya wal akhirah, pegang Quran. Dengan kalimat zalikal kitabul la raiba fi. Dan ini dijelaskan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Di sini Quran Allah sebutkan tidak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabu la raiba fi. Ya, ada orang mencoba untuk menerjemahkan Quran baru, maksud terjemah baru, kemudian dia bilang kitab itu. Ya. Nah, ini ahsannya tidak usah nyalahkan Depak kalau misalkan dia pun kurang tepat, ya. Nah, jadi begini ikhwan, Al-Quran Allah sebutkan tidak ada keraguan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa betul-betul dari Allah. Semua kitab tulisan manusia pasti ada kekurangannya. Yang nulis pun kadang ragu, ini benar atau salah ini? Betul nggak akhi? Kemudian baru mukadimahnya dia bilang apa? Kalau ada kesalahan, tolong kasih aku. Ragu kan? Ya tidak. Tapi yang mutlak benar apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad luar biasa. Tidak ada keraguan. Nah, di maqam yang ketiga ini, maqam tahaddi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mensifati Nabi Muhammad dengan apa? Hamba. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, dan apabila kalian ragu terhadap apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, fa'tu bi surah, datangkan satu surat yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum, panggil saksi-saksi, penolong-penolong kalian, tapi ingat selain Allah. Jadi orang-orang yang bisa nolong, orang-orang yang kuat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, mungkin profesornya sudah tingkat tinggi dalam bahasa, silakan kumpul. Buat yang semisal dengan Quran. Gak akan bisa. Cari profesor yang sudah sangat-sangat luar biasa. Gelarnya banyak, sudah sangat tua, sudah sangat botak. Misalkan kalau tandanya botak misalkan ya, tapi nggak harus botak. Itu. Silakan kumpul, nggak akan sanggup akhi. Tidak akan apa? Sanggup.
Nah ini. Makom yang keempat, makom tanzil. Makom tanzil. Makom ketika Allah turunkan Quran. Di surat Al-Furqan ayat yang ke-1, Allah berfirman, Tabaraka alladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada alam semesta. Abdihi, Masya Allah. Sifat ubudiyah luar biasa. Di sini Syekh berkata gini, fa ya ibadallah man arada minkum an yasil ila manzilatil ubudiyah allati hiya a'lal manazil indallah fa alaihi bisyukri fas-sarra was-sabri fid-dharra. Subhanallah. Gimana cara menjadi hamba Allah yang sejati? Ternyata enggak mudah. Ya. Ternyata tidak mudah. Mudah diucapkan, dipraktekkan, butuh kesabaran yang super tinggi, keikhlasan yang super. Allah bilang, Syekh bilang, siapa yang mau di antara kalian masuk sampai derajat ubudiyah, yang itu merupakan derajat tertinggi di sisi Allah, maksudnya di sisi Allah, maka wajib atasnya bersyukur kalau dapat nikmat. Wajib juga atasnya sabar ketika mendapat ujian. Masya Allah. Ya. Ada Allah berfirman di Al-Quran ya, tentang surga. Bahwa surga itu kami persiapkan untuk orang-orang yang tidak mencari ketinggian. Ya, itu negeri akhirat. Supaya dapat faedah, antum catat ayatnya. Sebentar, anda hafal cuma ayatnya lupa. Manusia lupa wajar ya. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Surat Al-Qasas ayat 83. Buka Al-Qasas 83. Nah, ini faedahnya besar. Tulis ya, Al-Qasas 83. Nah, dijadikan sebagai catatan penting. Sebelum kita nyatat di buku kita, catat di hati kita. Diisi hati kita dengan ayat ini. Kemudian catat di buku, catat di kepala, di otak. Kalau mau dicatat di status lebih bagus. Ya. Kita catat status untuk kita ingat, orang lain juga baca, ya kan? Nah, statusnya jangan makanan terus, ya, sambal goreng ditaruh, ya, sate lah, apalah, kasihan yang nggak bisa makan sate, ya. Sekali status ini, lihat surat apa? Al-Qasas ayat berapa? 83. Allah berfirman, tilkad darul akhiratu. Nah, kita kalau tidak pulang ke rumah kecuali bawa ayat ini, insya Allah manfaat, akhi. Tilkad darul akhiratu, negeri akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan, lilladzina, bagi orang-orang, la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Lihat, la yuriduna uluwa. Uluwa itu sekarang gini, antum terjemahkan secara letterlek. La yuriduna, artinya apa la yuriduna? La urid artinya apa la urid? Aku tidak ingin. Ulu, apa itu ulu?
ketinggian. Ini lebih luas. Artinya apa? Artinya kalau kita begini, akhi, ana lebih dari dia. Begitu? Ini berarti kita menyelisih ayat ini. Merasa kita ini lebih dari orang lain, kena nih. Ana yang pantas jadi rois, jadi kepala gitu. Memang antum punya kepala, ya. Ana yang pantas, yang lain enggak pantas. Ini bahaya. Negeri akhirat itu disiapkan sama Allah untuk orang-orang yang tawadhu. Makanya ayat ini, ikhwan, dijadikan sama ulama ketika membahas tentang sifat tawadhu. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri, tidak menginginkan lebih tinggi daripada yang lainnya, rendah hati, tawadhu. Makanya Allah bilang, Rasul bilang apa? Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Siapa orangnya yang tawadhu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Tawadhu itu, akhi, ngelihat orang lain, orang yang lebih tua dari dia bilang dia lebih banyak amalnya dari aku. Ini tawadhu. Ngelihat orang yang lebih muda, dia bilang apa? Maksiatnya lebih sedikit dari aku. Ini tawadhu. Dan yang dipraktikkan sama ulama, bukan petang-peteng, ya, bukan merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Itu yang harus dihilangkan. Karena sifat sombong itu, walaupun ada sedikit, ini yang bisa menghalangi orang dari masuk ke surga. Tempatnya neraka. Ngeri sombong itu. Dan ingat, ikhwan, kata ulama, setiap kali kita mendapatkan kelebihan dunia, harus semakin tawadhu, harus semakin rendah hati. Ketika kita dapat ilmu, harus semakin tawadhu. Ketika kita dapat harta, harus semakin tawadhu. Ketika kita naik dapat jabatan, pangkat, harus semakin tawadhu. Kenapa? Ketika orang tidak tawadhu sampai tinggi derajat di dunia, pasti dan pasti Allah tundukkan dia, Allah jatuhkan. Itu. Tidak ada orang tinggi di dunia, masalah urusan dunia, pasti melainkan Allah rendahkan. Kok pasti, Ustaz? Ya pasti. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Sahih hadisnya. Antum ingat Rasul punya unta namanya Utbah? Ya kan? Iya. Al-Quswa. Untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu paling kuat. Jago lari. Ya, jago lari. Sahabat tuh kalau lihat untanya Rasul itu menang, seneng. Ya, suatu saat berlomba sama untanya seorang Arabi, Arab Baduy. Sahabat ingin untanya Rasul itu menang, tapi apa? Ternyata kalah. Jauh tersusul. Apa kata Rasul ketika melihat itu? Kata Rasul, haqqun 'alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Hak atas Allah, kata Rasul, tidaklah sesuatu dari dunia itu naik, terangkat tinggi di atas, melainkan pasti Allah turunkan lagi. Nah itu. Jadi tidak ada orang yang tinggi terus, di atas terus, nggak ada. Makanya ketika merasa di atas, harus tawadhu. Allah turunkan tuh. Ya. Punya badan yang kuat, sehat, ya, kuat naik gunung, yang lain kalah, pasti Allah turunkan, pasti itu. Badan keker, pasti Allah turunkan. Duit banyak, pasti Allah turunkan. Ya, kedudukan tinggi, pasti Allah turunkan.
haqqun 'alallahi, hak atas Allah, alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Tidak ada sesuatu yang meninggi di dunia itu tentang dunia melainkan Allah apa? Pasti rendahkan, turunkan lagi. Makanya nggak boleh kita sombong, nggak boleh merasa apa? Tinggi. Ya. Ini dan sunatullah ikhwan, orang kadang di atas, kadang di bawah. Ya itu. Ini pentingnya ngaji kita. Karena diingatkan sama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi semuanya itu kembali ke siapa, ikhwan? Kembali ke Allah. Kita sebagai hamba Allah, jadi hamba Allah saja sudah nikmat. Abad, hamba Allah. Ya, hamba Allah itu ya sudah kembali sama Allah, nikmat dah. Gantungkan semua urusan sama Allah, urusan apapun. Urusan kita semua gantungkan sama Allah. Hatta kita berhadapan sama keluarga kita, istri kita. Ya. Yang bisa menjadikan istri kita nurut sama kita siapa? Allah. Bukan kita. Jangan merasa besar kita ini. Yang bisa menjadikan anak-anak nurut Allah. Ya. Begitu juga wanita. Jangan bangga kalau punya suami takut sama istri. Ya tidak. Saya punya suami takut sama saya. Saya sudah kunci dia. Kunci mati udah. Gak bisa kemana-mana. Ya, bangga itu. Padahal mestinya kalau bangga itu kalau takut sama siapa? Sama Allah. Kalau takut sama istri, di depan takut, rengkut gitu. Ya kan, makanya banyak tuh ya potongan-potongan video gaya-gayaan suami apa berani, nggak taunya ada istri langsung ciut. Senang tuh istri tuh, suami saya takut sama saya. Ya, bangga, dia bangga-banggain. Bangga itu kalau suami takut sama Allah. Kalau suami takut sama Allah, di depan dia takut sama Allah, di belakang dia takut sama Allah. Tapi kalau takut sama istri, gimana ceritanya? Di depan takut, dan takutnya pun gitu ya. Di belakang, oh macan akhi. Iya. Begitu juga istri antum. Jangan kita merasa, oh istri saya nurut sama saya. Yang bisa jadikan istri nurut siapa? Allah. Orang salaf itu, akhi, ketika mendapati istrinya membangkang, keluarganya membangkang, bahkan hewan ternaknya, hewan-hewan dia membangkang, itu kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Oh, ada maksiat nih, istighfar dia sama Allah. Ya. Jadi yang istighfar siapa ketika istrinya ngambek, istrinya marah-marah? Yang pertama kali dalam prinsip salaf itu, dia hanya istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau kita kan enggak, istri ngambek, ente istighfar. Istri disuruh istighfar kan? Ente istighfar, astagfirullah. Istri begini. Ya tidak? Nah itu, jadi banyak hal yang perlu diperbaiki kita ini. Nah, baik, sudah azan ya? Nah, alhamdulillah selesai ikhwan ya. Selesai, insyaallah kita akan lanjutkan kisah baru, kisah Nabi Yunus alaihi assalam. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada.
kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran Muhammad Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV